Pemirsa, Taman Safari menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan di libur panjang periode Isra Miraj dan Imlek. Dan berikut laporan reporter Jen Cahyani bersama juru kamera Andri Setiawan, Yudi Richard. Pemirsa, libur panjang periode Isra Miraj dan Imlek digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga dan kerabat. Nah, salah satunya di sini di Taman Safari Indonesia yang masih menjadi primadona wisata masyarakat ya. Di sini selain mereka bisa mengenalkan anak-anaknya kepada satwa atau hewan yang ada di sini, ini ada 3.000 satwa dari 300 spesies yang berbeda, bisa interaksi langsung, bisa memberi makan dan banyak aktivitas lainnya. Nah, salah satu aktivitas lainnya yang spesial hanya ada di periode Imlek, ini ada penampilan-penampilan spesial seperti yang ada di belakang saya ini. Ini penampilan spesial yang ada pada periode Imlek ya. Nah, ini masyarakat yang membawa anak-anaknya antusias untuk berfoto bersama, untuk melihat penampilannya karena berbeda-beda dari pagi sampai malam hari, karena kalau hari biasa di Taman Safari Indonesia buka hingga pukul 5 sore, namun pada libur panjang periode Isra Miraj dan Imlek ini buka hingga pukul 11 malam. Nah, terutama satwa yang memang hidup pada malam hari. Nah, ini bisa menjadi edukasi ya bagi masyarakat yang membawa keluarganya, membawa anak-anaknya untuk berlibur, salah satunya di Taman Safari Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Andri Setiawan dan Yudi Richard melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, seluruh masyarakat menghabiskan waktu berlibur di berbagai tempat, salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Pengunjung rela datang jauh-jauh untuk menyaksikan hewan primadona di Ragunan, sekaligus memberikan edukasi terhadap anak-anak. Memanfaatkan libur panjang, seluruh masyarakat menghabiskan waktu berlibur di berbagai tempat. Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Warga antusias datang ke tempat ini bersama sanak keluarga untuk melihat secara langsung satwa yang dilindungi. Mulai dari gajah hingga jerapah yang menjadi hewan primadona. Berdasarkan data dari Taman Marga Satwa Ragunan, hingga Minggu sore, sebanyak 22.300 lebih pengunjung datang ke kebun binatang di selatan Jakarta ini. Selain melihat hewan langka, para pengunjung datang sekaligus memberikan edukasi terhadap anak-anak. Taman Ragunan ini sekaligus wisata edukasi karena selain banyak binatang yang langka, juga banyak informasi-informasi tentang bagaimana menjaga lingkungan. Dari harga masih terjangkau ya, jadi harga masih merakyat. Dan ini kan cari yang deket-deket aja lah, gitu kan. Deket udah gitu, harga terjangkau. Tak hanya melihat binatang, para pengunjung juga rekreasi bersama keluarga, menikmati suasana hijau kebun binatang Ragunan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat, khususnya warga Jakarta nih, untuk menghabiskan waktu libur panjang. Masyarakat dapat mengelilingi miniatur Indonesia, menaiki wahana, hingga menonton pertunjukan tari tradisional. Momen libur panjang akhir pekan kali ini banyak dimanfaatkan warga mengunjungi sejumlah tempat wisata di Jakarta. Salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Selain bisa melihat miniatur kepulauan Indonesia, pengunjung juga bisa menikmati sejumlah wisata edukasi. Banyak masyarakat yang memilih Taman Mini Indonesia Indah sebagai tempat wisata favorit, lantaran selain dekat, harga tiket Taman Mini Indonesia Indah juga terjangkau. Tidak hanya dapat mengunjungi rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia, pengunjung juga dapat menikmati suguhan tarian-tarian adat Indonesia. Kita kesini karena memang rumah kita kan di Tangerang Selatan ya, jadi relatif lebih dekat, terjangkau juga ya dibandingkan liburan ke luar kota lain ya, kayak Bandung sama Bogor tuh udah macet banget ya, jadi Taman Mini kayaknya paling ideal deh untuk jarak tempuh ke sini. Selain karena memang tiketnya lebih murah juga sih.
Selain itu terdapat event wisata kuliner yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Di libur panjang ini, Taman Mini Indonesia Indah juga menyuguhkan pertunjukan barongsai yang akan diadakan pada 29 Januari mendatang. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan pada libur panjang, periode Isra Miraj dan juga Tahun Baru Imlek. Jalan menuju Taman Safari di kawasan Puncak pun terpantau padat merayap, sementara rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan sejak pagi. Kemacetan di Jalan Raya Bogor terjadi akibat tingginya volume kendaraan menuju objek wisata di area puncak seperti Taman Safari. Untuk mengatasi kepadatan, petugas menerapkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ke arah puncak sejak pukul 7 pagi. Sementara itu, kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta dialihkan ke jalur alternatif. Pada musim liburan, kawasan puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan untuk menghabiskan libur panjang dengan berbagai objek wisata yang tersedia. Pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang, Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Para pengunjung ini terus berdatangan, maksud kami penumpang ini untuk kembali ke kampung halamannya, menikmati libur panjang. Dan berikut laporan reporter Kevin Pagan. Ya pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang dari Isra Miraj dan juga Tahun Baru Imlek, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau masih ramai. Dapat disaksikan pemirsa, saat ini sejumlah penumpang ini terus berdatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk bisa kembali ke kampung halaman mereka malam hari ini. Dimana kalau kami melihat pemirsa, situasi meskipun ramai namun petugas yang ada di lokasi ini terus melakukan penjagaan yang ketat agar dapat mengatur para penumpang agar bisa mengantre kemudian mencetak tiket atau kartu mereka. Memang berdasarkan data pihak dari PT KAI bahwa sampai dengan malam hari ini atau memasuki hari ketiga ada sebanyak 20.700 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Meskipun ramai namun bila dibandingkan dengan hari kedua, masa libur panjang ini mengalami penurunan yang sedikit, yang mana hari kedua kemarin ini ada sekitar 21.000 penumpang yang akan melaksanakan keberangkatan melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta. Tentunya pastikan sesuai dengan tiket atau jam di tiket kereta api Anda. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Musibah kebakaran melanda sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga asal kobaran api akibat korsleting listrik dari dalam kamar. Kebakaran melanda sebuah rumah mewah di Jalan Anggur 3, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni rumah yang panik langsung berhamburan keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Diduga asal kobaran api dari dalam kamar. Berselang 30 menit, api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Nah, mungkin sekolahnya itu, koreknya itu mungkin disimpan di tempat yang ya kita nggak tahu di mana ya. Sehingga mungkin beberapa saat kemudian muncul asap. Dari kasur? Saya kurang tahu jelasnya. Tapi tadi di kamar itu muncul asap. Tapi awal mulanya itu dari mana? Gitu. Jadi semua berhasil diselamatkan dan diungsikan ke rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, kontrakan 4 lantai di Kampung Babakan Pendei, Kota Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran. Kebakaran hebat melumat rumah kos 4 lantai di Kampung Babakan Pendei, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain banyak material yang mudah terbakar, tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Kobaran api yang kian membesar membuat pemilik rumah kos histeris melihat rumahnya terbakar. Selain itu, kebakaran juga membuat penghuni kos panik dan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Diduga sempat kesulitan menjangkau titik lokasi lantaran berada di jalan yang sempit. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik.
itu saya bangun langsung buka pintu, terus mau bantu Pak. Udah gede api? Udah gede, saya nggak kuat kan, mau ngambil HP udah nggak, mau masuk lagi kamar, mau ngambil barang saya kan. Asapnya udah sama apinya udah dari bawah itu masuk ke kamar saya yang paling atas. Jadi udah nggak bisa diselamatin. Nggak ada yang bisa diselamatin. Terus disinyalir dari konstruksi listrik. Objek terbakar itu kos-kosan atau apa? Rumah dan ada yang kamar yang dijadikan kosan gitu ya. Ada 10 kamar kalau kurang lebih. Ada korban jiwa? Korban jiwa alhamdulillah tidak ada, cuma ada korban luka, itu juga luka ringan. Usai berjibaku selama 2 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman Oshima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu siang dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Bangunsari. Jenazah Oshima Yukari tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Minggu pagi. Jenazah kemudian dimakamkan Minggu siang. Sejumlah keluarga dan rekan korban sesama pramugari tak kuasa menahan tangis saat mengantar jenazah ke pemakaman. Menurut Ima Susanti, ibu korban, Oshima Yukari selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berprestasi, sehingga banyak teman dan keluarga merasa kehilangan dengan kepergian anaknya tersebut. Tapi biasanya itu kalau dia mau terbang atau landing, itu biasanya minta izin sama saya. Bu, Ima terbang, Bu, Ima landing. Tapi pergi di Glodok ini, dia tidak ngomong sama saya. Tidak pamit gitu. Ima mengaku kontak terakhir dengan Oshima pada tanggal 11 Januari 2025. Menanyakan soal barang yang akan dibeli saat ulang tahunnya. Oshima berpesan kepada ibunda untuk membeli kipas sebanyak 30 buah dan akan menyembelih kambing untuk dibagikan kepada warga sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, tiba di kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, disambut tangis histeris keluarga. Jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, tiba di kampung halamannya di Tongkonan, Tondok, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Jenazah langsung disemayamkan di rumah Tongkonan adat Toraja. Dengan dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Alia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga kepada arwah almarhumah. Prosesi adat dilakukan dengan menyembelih seekor kerbau sesuai adat Toraja. Toraja, ini secara adat mini. Nanti jam 1 ada ibadah. Setelah itu Rencananya jenazah Alia segera dimakamkan usai digelar prosesi adat di Tongkonan. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, aparat Polres Gresik, Jawa Timur meringkus 2 dari 3 kawanan rampok di rumah seorang lansia yang viral di media sosial. Modus pelaku ini berpura-pura bertamu, kemudian menyekap merampas harta bendanya. Dua pria berboncengan motor terekam CCTV usai beraksi merampok sebuah rumah seorang lansia di perumahan Denaila, Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Rio Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Usai videonya sempat viral, polisi memburu kawanan pelaku selama hampir 3 minggu. Petugas meringkus 2 pelaku sementara 1 rekan yang masih diburu. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku nekat merencanakan perampokan lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Modus pelaku berpura-pura bertamu untuk menemui anak korban lalu menyekap korban dan menggasak perhiasan emas, 2 ponsel dan uang tunai. Dari pelaku sendiri yaitu sakit hati karena korban sebelumnya, pelaku sebelumnya, salah satu pelaku yang ada di belakang saya ini menggadaikan emasnya di korban. Lalu karena sudah jatuh tempo, korban menagih uang kepada salah satu pelaku, namun
pelaku tidak menghiraukan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian hari ke-6 tim SAR gabungan dan relawan menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia, luka-luka sebanyak 8 orang. Proses pencarian korban bencana longsor di Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memasuki hari ke-6. Ratusan tim gabungan dari TNI, polisi, BPBD, dan relawan menyisir lokasi longsor di Desa Kasimpa. Selain itu, tim dibagi juga untuk menyusuri Sungai Welo dari mulai Jembatan Welo ke bawah arah Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Pencarian korban secara data masih 1 orang yang belum ditemukan atas nama saudara Teguh. Mudah-mudahan tim SAR dari TNI, Polri maupun dari unsur yang lain kita akan melaksanakan penyisiran di lokasi longsor di Kecamatan Petung Kriyono. Walaupun demikian, kita juga melaksanakan penyisiran di alur Sungai Welo yang ada di Kecamatan Doro sana. Hingga kini, korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Korban luka sebanyak 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India yang ke-76. Ini berlangsung di Kartavia Path, New Delhi. Presiden Prabowo menjadi tamu utama, menandakan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi parade menggunakan kereta kuda bersama Presiden India Draupadi Murmu sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Presiden juga menyapa Perdana Menteri India Narendra Modi dan sejumlah pejabat tinggi. Selanjutnya Presiden Prabowo naik ke podium kehormatan sebelum lagu kebangsaan India dikumandangkan. Presiden Prabowo juga menerima salam hormat dari kontingen-kontingen defile yang melintas di hadapannya. Momen membanggakan terjadi ketika kontingen dari Indonesia yang terdiri dari 352 personel melintas. Kontingen tersebut mencakup Marching Band Akademi Militer Indonesia serta barisan TNI dalam formasi lengkap. Presiden Prabowo pun memberikan salam hormat menyaksikan penampilan luar biasa delegasi Indonesia. Parade ini menjadi sejarah karena untuk yang pertama kalinya kontingen Indonesia berpartisipasi dalam perayaan Hari Nasional di luar negeri. Kehadiran delegasi Indonesia menunjukkan simbol persahabatan dan kerjasama erat antara Indonesia dan India. Pemirsa, PT MNC Life Assurance kembali menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya. Kali ini MNC Life menjalin kerjasama dengan Bank Jatim dalam memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit untuk fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Kerjasama PT MNC Life Assurance dengan Bank Jatim ditandai dengan penandatanganan MOU. Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Rise Dilianti dan Direktur Manajemen Resiko Bank Jatim Eko Susetyono di kantor Bank Jatim, Surabaya. Kerjasama tersebut merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan MNC Life dan Bank Jatim dalam memberikan layanan kepada nasabah, terutama dalam memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit untuk fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Perluasan perjanjian KPR, kredit pemilikan rumah untuk nasabah Bank Jatim. Dan kami yakin dengan perjanjian kerjasama ini semakin mengokohkan posisi Bank Jatim di Indonesia, di mata masyarakat. Dengan kerjasama asuransi dengan MNC Life tentunya sesuai dengan yang kita harapkan, ya, meningkatkan kualitas layanan dari Bank Jatim, memberikan proteksi kepada para nasabah debitur Bank Jatim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama ini bagi MNC Life merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa dan juga Kevin, ini viral sejumlah petani di lereng pegunungan Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menemukan ribuan keping uang dan guci kuno. Iya, benar sekali Anita. Artefak bersejarah ini pemirsa diyakini warga berumur ratusan tahun peninggalan dinasti Qing asal Tiongkok. Wah, inilah wong macul nemu harta karun karene londo. Karyo, warga lingkungan Slorok, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menghentikan aktivitas bertani usai menemukan benda kuno Sabtu siang. Terdapat sekitar 1 kuintal uang kuno, lonceng, dan cermin kaca, serta guci. Karyo pun lantas membawa pulang hasil temuan benda bersejarah ke rumahnya di wilayah lereng Gunung Bromo. Para tetangga pun rame-rame membantu membersihkan artefak. Namun sayang, uang kuno dengan ciri berlobang segi 4 di tengahnya dan cermin sudah tak utuh termakan usia. Sementara lonceng dan guci masih utuh. Berdasarkan ciri-cirinya, warga meyakini benda bersejarah peninggalan dinasti Qing asal Tiongkok lantaran di guci ada aksara Tionghoa yang sudah luntur. Nggak ngipi. Nggak ngipi. Nah, rencananya Pak Parkio ini diapakan hasil penemuannya itu? Saya koleksi, saya kira-kira tambah buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Kalau laku ya enggak apa-apa, kalau mahal, kalau nggak mahal enggak. Soalnya laku dijual. Iya. Saat ini belum ada konfirmasi resmi dari dinas terkait mengenai asal-usul maupun nilai sejarah dari benda-benda kuno tersebut. Namun penemuan ini berpotensi menarik perhatian para sejarah dan arkeologi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Informasi lainnya nih Anita dan pemirsa yang pastinya menginspirasi. Mengisi libur panjang kali ini tak ada salahnya mengajak putra-putri Anda berwisata edukasi seperti mengenal kehidupan gajah yang tentunya sangat menyenangkan. Ya, benar sekali Kevin, nih contohnya di Kabupaten Aceh Jaya Aceh, bercengkrama dengan gajah Sumatera menjadi pengalaman seru yang tak terlupakan. Berikut liputannya. Lihatlah gajah-gajah jinak ini. Mereka terlihat manja sambil membenamkan tubuhnya di aliran Sungai Ligan, Kabupaten Aceh Jaya Aceh. Apalagi saat wisatawan mulai mendekati gajah-gajah ini. Para pengunjung pun langsung diberikan kesempatan oleh Mahut untuk bermain dengan gajah sambil memandikannya. Pengunjung antusias menyikat dan menyiram bagian tubuh gajah. Sesekali gajah ikut bermain dengan menyemburkan air melalui belalainya yang panjang dan mencium kepala wisatawan. Selain memandikan gajah, para pengunjung juga dapat menunggangi gajah mengelilingi tepi hutan loh. Gajah-gajah ini juga bisa diajak menyeberangi sungai. Wah, seru ya. And I heard there were elephants here and I wanted to see the elephants. I wanted to see the elephants. It's a dream come true. To ride the elephant, but not in a saddle, but just behind the Mahut. Kegiatan seperti mandi bareng gajah, mandiin gajah, ya kan, naik di atas gajahnya langsung. Pokoknya seru ya. Bagus lah. Oke, untuk anak-anak sebenarnya kalau misalnya kita liburan lebih enak seperti ini karena lebih langsung kepada alam juga dengan hewan dan edukasi lebih oke lah. Keberadaan gajah Sumatera di Conservation Response Unit Aceh Jaya ini merupakan sebagai salah satu tempat konservasi dan penempatan gajah jinak di Aceh. Juga sebagai salah satu mitigasi konflik gangguan gajah liar yang selama ini kerap terjadi di Aceh. Dari Kabupaten Aceh Jaya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Sidoarjo, Jawa Timur gelar tradisi Kimsin, memandikan ratusan patung dewa-dewi di tempat peribadatan. Tidak hanya patung dewa, mereka juga membersihkan tempat ibadah seperti altar, benda-benda suci, serta lingkungan kelenteng. Jelang Imlek, warga Tionghoa berdatangan ke kelenteng Jonghokyong
di Kelurahan Sido Kumpul, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk menggelar ritual Kimsin, yakni memandikan ratusan patung dewa-dewi yang ada di kelenteng tersebut. Tak hanya patung, tempat peribadatan termasuk altar utama, tempat patung Makcho dan Dewi Kwan Im diletakkan pun dibersihkan. Ratusan patung dewa-dewi dimandikan dengan aneka jenis kembang seperti melati dan mawar. Tradisi ini merupakan rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek ke-2576 yang dipercayai sebagai momen para dewa-dewi pergi ke langit untuk melaporkan perbuatan manusia kepada Tuhan. Nantinya pada malam Imlek warga Tionghoa berkumpul di kelenteng untuk beribadah memanjatkan doa agar mendapatkan keberkahan di tahun baru. Patung-patung ini kan kalau hari-hari biasa kan nggak boleh dibersihkan. Memang ada hari di mana para dewa itu naik, nanti ya di waktu dewa naik itu waktu kita untuk bersihkan. Rencananya, malam jelang Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di kelenteng Jonghokyong, Sidoarjo tersebut akan melakukan pesta kembang api di area kelenteng sebagai tanda sukacita Imlek. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama MNC Land kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan bersama kelompok tani hutan di Kampung Bodogol, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Melalui program Sustainable for Green, MNC Peduli dan MNC Land memberikan bantuan pupuk dan juga media tanam. Turut melestarikan lingkungan ditunjukkan MNC Peduli dan MNC Land dengan melakukan budidaya tanaman langka Hoya bersama kelompok tani hutan di Kampung Bodogol, Desa Benda, Sukabumi, Jawa Barat. Budidaya tanaman Hoya yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tanaman langka. Dukungan diberikan dalam bentuk pemberian pupuk kasgot tinggi protein hasil biokonversi sampah organik di lingkungan MNC Group dan produk media tanam. Kami harapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan budidaya tanaman Hoya, yaitu dengan alhamdulillah kami memberikan bantuan berupa pupuk kasgot yang merupakan pupuk hasil biokonversi dari pengolahan sampah organik yang ada di lingkungan MNC Group. Selain berdampak pada kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Land melalui MNC Peduli. Mudah-mudahan bantuan pupuk ini dapat menambah motivasi kepada kelompok tani Hoya yang ada di wilayah Bodogol. Gitu. Sebenarnya kita lebih ngangkat ke arah ngomongin ekonomi alternatif buat masyarakat atau buat kelompok. Karena kita juga punya beberapa program yang memang itu bisa istilahnya mendapatkan pundi-pundi ataupun ada nilai ekonominya di situ. Berfungsi mengurangi kadar polutan di lingkungan sekitar, budidaya tanaman Hoya diharapkan juga memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wenda Nura Ahmad Putra, iNews melaporkan.